Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya pagi hari ini. Kita boleh bangun dari tempat tidur kita dan menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh menghirup udara pagi yang cerah. Terima kasih buat hari baru yang Engkau anugerahkan. Sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk kami memahami dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, Mazmur 37 ini khususnya mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 adalah nasihat Daud kepada umat Tuhan yang sedang bergumul melihat orang fasik hidup dengan lancar, sementara orang benar sering mengalami kesulitan. Secara manusiawi, keadaan seperti ini dapat menimbulkan iri hati, kecewa, bahkan mempertanyakan keadilan Allah. Karena itu Daud berulang kali mengingatkan, jangan marah dan jangan iri hati, sebab keberhasilan orang fasik hanyalah sementara. Mereka seperti rumput yang sebentar hijau, tetapi segera layu ketika waktunya tiba. Dan sebaliknya, orang percaya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik, menyerahkan jalan hidup kepadanya, dan menantikannya dengan sabar. Panggilan ini berakar pada keyakinan bahwa Allah berdaulat penuh atas segala sesuatu. Tidak ada keberhasilan orang jahat yang terjadi di luar izinnya, dan tidak ada juga penderitaan orang percaya yang luput dari perhatiannya. Allah sedang mengerjakan tujuannya yang baik meskipun seringkali belum dapat kita fahami saat ini. Saudara, Mazmur ini menemukan penggenapannya di dalam Kristus Yesus. Adalah orang benar yang sempurna, namun ia justru mengalami penderitaan, penolakan dan salib. Pada saat yang sama orang-orang jahat tampak menang atasnya, tetapi melalui kebangkitannya Allah menunjukkan bahwa kejahatan tidak memiliki kata akhir. Kristus telah menang dan semua yang percaya kepadanya memiliki pengharapan yang pasti bahwa keadilan Allah akan dinyatakan sepenuhnya pada waktunya. Karena itu ketika kita melihat ketidakadilan, keberhasilan orang yang hidup tanpa Tuhan, atau ketika jalan hidup kita terasa lebih sulit daripada orang lain, kita tidak perlu dikuasai kemarahan dan iri hati. Injil mengingatkan bahwa warisan terbesar kita bukanlah keberhasilan sementara di dunia ini, melainkan Kristus sendiri. Di dalam Dia kita tidak dapat beristirahat, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan menantikan pekerjaannya dengan sabar, karena mereka yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Demikianlah perenungan firman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan firman ini. Ketika kami membaca Mazmur 37, ketika kami melihat juga dunia ini, ada banyak ketidakadilan terjadi di sana sini. Bahkan orang fasik seolah-olah hidupnya makmur. Tapi melalui perenungan ini kami diingatkan bahwa keberhasilan orang fasik membawa kepada kehancuran. Kami tidak boleh iri, tidak boleh marah. Tetapi biarlah kami belajar melihat tangan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Dia. Bahwa sesungguhnya orang yang percaya itu akan terus dipimpin hidupnya oleh Tuhan. Dan bahkan di dalam penderitaan kesulitan pun di sana ada tangan Tuhan yang terus menopang, menguatkan. Bapa, kiranya kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berfokus kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami atas izin Tuhan, dan ajar kami tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi sandaran kami dan yang mengubah keadaan kami menjadi lebih baik.
Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan segala aktivitas kami. Dan kiranya Tuhan berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.